Terima kasih sudah mengklik video ini. Yuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Rusni nggak ketinggalan video lainnya. Sobat Rusni di rumah masih belum tahu nih dok, apa itu stunting? Yang pendek belum tentu stunting. Belum tentu stunting, jadi kita lihat nanti tuh. Nah untuk yang stunting sendiri nih dok, sebetulnya resiko apa yang beresiko itu siapa gitu dok? Dari orang tuanya kah? Atau proses kehamilannya kah? Halo Sobat Rusni, Sobat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Ridwan Syah Maulana Azhar dalam acara Ngopi, ngobrol pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni. Nah Sobat Rusni, dalam rangka memperingati Hari Anak-Anak dan Balita yang jatuh pada tanggal 8 April, Ngopi kali ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu masalah pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yaitu stunting. Mengingat bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia, angka kejadian stunting masih tinggi. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa. Nah yuk kita kenali stunting bareng dokter ahli dari Rumah Sakit Pelni. Sudah hadir bersama kita Dokter Ditya Gilang, spesialis anak. Halo, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya dok ya, luar biasa. Terima kasih sudah datang ke acara Ngopi kali ini dok. Nah dok, kan angka kejadian stunting ini di Indonesia khususnya ya dok ya, masih tinggi ya dok? Atau mungkin Sobat Rusni di rumah masih belum tahu nih dok, apa itu stunting? Boleh dijelaskan dok? Ya, jadi terima kasih atas undangannya dari Rumah Sakit Pelni. Jadi untuk sebelum saya jelaskan mengenai stunting, mungkin saya jelaskan sendiri mengenai perawakan pendek terlebih dahulu ya Mas ya. Jadi definisi dari perawakan pendek itu sendiri adalah ketika seorang anak itu memiliki tinggi badan atau panjang badan di bawah persentil 3 atau di bawah -2 standar deviasi apabila diplot di kurva tinggi badan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, jadi perawakan pendek itu sendiri itu kita bagi lagi tuh. Ada perawakan pendek yang patologis atau yang tidak normal, atau yang kedua ada yang non patologis atau varian normal. Nah, yang patologis itu kita bagi lagi. Kita lihat bentuk badannya seperti apa, apakah proporsional atau tidak proporsional. Nah, yang proporsional itu kita lihat lagi apakah penyebabnya hormonal atau non-hormonal. Nah, biasanya yang hormonal misalnya pada kekurangan hormon-hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon tiroid, sedangkan yang non-hormonal misalnya disebabkan oleh malnutrisi, infeksi kronis seperti TBC, HIV, ataupun cacingan. Sedangkan nih untuk yang jenis yang kedua, yang patologis yang kedua adalah disproporsional, yaitu perawakan pendek yang bentuk badannya tidak proporsional, misalnya pada akondroplasia, kemudian pada berbagai sindrom seperti anak-anak dengan sindrom Down, sindrom Turner atau Klinefelter dan lain-lain. Sedangkan untuk yang kedua, perawakan pendek yang non patologis yang varian normal itu ada dua. Pertama adalah perawakan pendek yang familial dan yang kedua constitutional delay of growth on puberty, itu pada anak-anak yang pubertasnya terlambat. Nah, yang familial itu biasanya disebabkan karena memang ayah dan ibunya pendek, keluarganya pendek-pendek. Kemudian kalau yang kedua itu disebabkan karena pubertasnya saja yang terlambat. Ketika dia sudah mencapai pubertas, biasanya akan muncul growth spurt atau kejar penambahan tinggi badan. Nah, stunting itu sendiri itu adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh malnutrisi dan infeksi kronis. Jadi kita nggak bisa bilang orang yang pendek itu adalah stunting. Jadi stunting pasti perawakan pendek, tapi orang yang perawakan pendek belum tentu stunting. Bisa saja tadi yang seperti yang saya sebutkan, bisa karena dia memang variasi normal atau
kelainan hormonal yang lain gitu. Oke, Gitu. jadi yang pendek belum tentu stunting ya, Dok? Belum tentu stunting. Jadi kita lihat nanti tuh tinggi potensi genetiknya seperti apa gitu. Oke, oh, jadi dari keturunan juga bisa ya, Dok? Iya, betul, Oke. betul. Nah, untuk yang stunting sendiri nih, Dok, sebetulnya resiko apa yang beresiko itu siapa gitu, Dok? Dari orang tuanya kah atau proses kehamilannya kah, Dok? Seperti itu. Nah, jadi stunting itu sendiri itu semua orang beresiko, semua anak beresiko untuk mengalami stunting. Jadi faktor resikonya itu dimulai dari sejak ibu hamil hingga anaknya lahir, balita, anak, remaja, bahkan dewasa muda gitu. Karena kan pertumbuhan anak hingga usia 18 tahun masih bisa tumbuh. Nah, di awal kehamilan biasanya yang paling krusial itu adalah pada saat awal kehamilan hingga 1000 hari kehidupan. Jadi hingga usia 2 tahun biasanya. Itu adalah masa krusial untuk terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sehingga dianjurkan khususnya bagi ibu-ibu pertama untuk yang hamil, asupan nutrisinya harus cukup. Kemudian harus memenuhi kebutuhan mikronutrien yang cukup seperti zat besi, yodium, asam folat. Kemudian hindari asap rokok atau kebiasaan jelek seperti minum alkohol itu harus dihindari. Nah, kemudian untuk yang lainnya adalah bagaimana untuk mencegah stunting. Biasanya pertama anak-anak saat lahir itu diharapkan kalau bisa itu ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan diberikan MPASI dengan kualitas yang memadai. Kemudian imunisasi, khususnya imunisasi dasar. Kemudian untuk remaja dan dewasa muda mungkin perilaku hidup bersih dan sehat, hindari merokok, kemudian hindari mengkonsumsi alkohol dan hal-hal buruk lainnya. Oke, jadi khususnya untuk yang ibu selama proses kehamilan ya, Dok? Iya. Jadi selain gaya hidup juga lingkungan mempengaruhi ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, nah untuk selama proses kehamilan nih, Dok, ataupun mungkin anak-anak yang masih masa proses pertumbuhan, Iya. cara mendeteksi secara dininya seperti apa, Dok, stunting ini? Nah, stunting itu kan kita lihat dari tinggi badan ya, Mas Ridwan. Jadi kita tentu saja dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kita menganjurkan untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara kontinu dan berkala untuk semua anak-anak. Untuk usia 0 bulan sampai 12 bulan itu dianjurkan setiap 1 bulan. Untuk usia 12 bulan hingga usia 3 tahun itu dianjurkan setiap 3 bulan. Untuk usia 3 tahun hingga 6 tahun dianjurkan untuk dilakukan evaluasi setiap 6 bulan, dan untuk usia 6 tahun sampai 18 tahun itu dianjurkan untuk evaluasi setiap tahun. Nah, jadi ketika anak datang ke dokter anak atau ke pusat kesehatan lainnya atau ke dokter atau ke bidan, itu akan dilakukan evaluasi terhadap berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kemudian dari ketiga tersebut akan dilakukan plotting ke kurva pertumbuhan. Nanti ditentukan apakah dia statusnya gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, gizi kurang, ataupun gizi buruk. Apakah dia tinggi badannya pendek atau normal. Apakah lingkar kepalanya kecil atau normal atau terlalu besar. Nah, kemudian untuk perkembangan sendiri itu akan dinilai kemampuan motorik kasar, motorik halus, kemudian bahasa dan interaksi sosial. Jadi untuk deteksi dininya adalah orang tua itu dianjurkan untuk kontrol untuk pemeriksaan status pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, sayangnya di Indonesia sendiri itu berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan hanya 50% dari orang tua yang sudah menerapkan hal tersebut gitu. Jadi ada pemeriksaan secara berkalanya juga, Kak Dio? Iya, jadi
sakit tidak sakit, anak-anak sebaiknya dibawa ke dokter atau ke pusat pelayanan kesehatan untuk evaluasi tumbuh kembang. Jadi nggak hanya menunggu anak sakit gitu. Itu salah satu proses yang penting ya, Dok. Iya, proses yang penting untuk deteksi dini kelainan tumbuh kembang. Nah, Dok, kan tadi udah disebutkan ya, Dok, ya, bahwa seorang bayi yang baru lahir itu wajib mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Betul. Nah, mungkin Sobat Rusni nih, Dok, ada yang sedang bekerja gitu, Dok, ya kan biasanya kalau dapat izin cuti hamil mungkin hanya beberapa bulan. Nah, itu pemberian ASI yang baiknya seperti apa, Dok? Untuk pemberian ASI dianjurkan selama 6 bulan. Nah, jika ibunya kan biasanya cuti hanya diberikan cuti 3 bulan ya, 3 bulan. Ibu itu dapat melakukan pompa terhadap ASI-nya. Kemudian ASI itu nanti di tempat kerja itu bisa dikerjakan. Kemudian ASI disimpan di kontainer yang bersih, biasanya botol kaca atau plastik yang food grade. Kemudian dibawa pulang ke rumah dan disimpan di dalam lemari pendingin, di dalam freezer. Nah, ketika bayi membutuhkan, nanti akan dipanaskan. Oke, gitu. jadi untuk Sobat Rusni jangan khawatir ya, Dok, ya. Iya. Jadi meskipun bekerja, ASI eksklusif masih bisa diberikan. Betul. Nah, Dok, kan sekarang banyak nih, Dok, ya, kayak baby spa gitu ya, Dok, ya, atau bayi baru lahir banyak treatmentnya lah, Dok, ya. Nah, treatment seperti itu apakah bisa mencegah stunting nggak sih, Dok, sebetulnya? Ya, jadi baby spa atau pijat bayi ya, kalau kan itu memang sudah turun-temurun sebelum sekarang baby spa ada. Pijat bayi itu sebetulnya dari zaman nenek moyang kita juga sudah dikerjakan secara rutin. Nah, dari beberapa penelitian disebutkan bahwa pijat bayi itu ternyata dapat meningkatkan nafsu makan dari bayi, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan bonding khususnya antara ibu dan bayi. Nah, jadi kan ketika kita pijat bayi, kita akan melakukan pijat dari kaki ke atas ya. Kemudian dari atas itu akan dipijat lagi ke bawah, tapi dipijat secara lembut ya. Nah, itu nanti akan meningkatkan aliran darah dari jantung, dari ujung kaki sampai ujung kepala, sehingga hantaran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh bayi itu lebih baik. Nah, selain itu, ketika melakukan pijat bayi kan otomatis ibu itu akan saling bertatapan dengan bayinya, pasti akan terbentuk bonding, kedekatan antara ibu dan bayi itu. Jadi memang manfaat, dan dari Departemen Kesehatan sendiri itu memang dianjurkan untuk pijat bayi. Nah, pijat bayi yang baik itu biasanya dilakukan setelah selesai mandi, durasinya ya nggak usah terlalu lama, 10-15 menit, sebaiknya dikerjakan oleh ibunya atau keluarga terdekat, jangan sama orang lain. Kemudian yang melakukan pijat itu jangan sambil main HP atau jangan sampai sibuk sendiri, sebaiknya saat pijat itu sambil ajak ngobrol bayinya atau sambil bernyanyi begitu. Oh, jadi bisa sambil sekaligus menstimulasi. Iya, sekaligus stimulasi. Iya. Namun di atas itu yang paling penting memang untuk pencegahan stunting adalah asupan nutrisi yang cukup, kemudian stimulasi yang cukup, pemberian kasih sayang gitu. Dan itu emang lagi masa-masanya butuh semua itu ya, Dok, ya? Iya, betul. Oke, nah, Dok, misalnya seorang bayi gitu ya, Dok, ya, menderita stunting, itu akibat jangka panjangnya itu ada nggak sih, Dok? Ya. Nah, jadi kalau untuk stunting sendiri tentu ada dampak jangka pendeknya, ada dampak jangka panjangnya. Nah, kalau dampak jangka pendeknya biasanya pertama dia akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian, karena kan penyebab stunting itu tadi adalah malnutrisi dan infeksi kronis. Nah, kemudian yang kedua tentu saja perkembangan kognitif, motorik kasar, motorik halus, verbal mungkin tidak akan optimal, dan yang ketiga akan meningkatkan biaya kesehatan bagi keluarganya atau bagi negara. Sedangkan untuk jangka panjangnya, pertama saat dewasa anak-anak stunting mungkin pasti akan lebih pendek dibandingkan anak-anak lainnya. Kemudian yang kedua, saat dia masuk sekolah,
kemampuan kognitifnya tidak optimal. Kemudian saat dia di pekerjaan pun kapasitas kerja dan produktivitas kerjanya tidak optimal. Kemudian efek jangka panjang yang lainnya adalah akan mengganggu kesehatan reproduksi. Nah, ini nanti akan berentet lagi, akan biasanya ibu-ibu anak ya, ibu-ibu yang stunting atau yang gizinya kurang ya dari kecil, kemudian dia hamil dan melahirkan, akan menghasilkan anak yang stunting juga gitu. Jadi memang kayak lingkaran setan gitu. Oh, jadi berputar gitu. Berputar. Nah, jadi memang makanya di Indonesia sendiri, di dunia itu stunting itu menjadi perhatian. Oke, Dok. Nah, sebelum kita tutup ya, Dok ya. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak, Dok, ke Sobat Rusni mengenai pencegahan stunting nih, Dok? Ya. Nah, sebagai untuk mencegah terjadinya stunting, pertama adalah seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kepada ibu-ibu itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin dan kontinu terhadap anak-anaknya. Seperti yang saya sebutkan, pada anak-anak khususnya pada anak-anak usia 0 sampai 12 bulan, itu tiap bulan, usia 12 bulan hingga 3 tahun tiap 3 bulan, 3 tahun sampai 6 tahun tiap 3 bulan, dan 6 tahun sampai 18 tahun tiap 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah pastikan sebaiknya diusahakan agar bayi itu mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan, dan ketika dia memulai MPASI berikan nutrisi yang adekuat. Kemudian yang berikutnya adalah lengkapi imunisasi, khususnya imunisasi dasar yang dianjurkan oleh pemerintah. Jika mampu mungkin bisa ditambah dengan imunisasi lain, imunisasi tambahan. Kemudian yang berikutnya adalah terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hindari asap rokok, jaga anak untuk tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkoba, begitu. Oke, nah karena pencegahan stunting ini sangat penting ya, Dok ya? Betul. Karena dampaknya juga bukan hanya pada saat itu saja, ternyata sampai dewasa ya, Dok? Sampai dewasa, dan generasi berikutnya juga terpengaruh terhadap dari stunting ini. Oke, karena kan anak ini generasi penerus bangsa ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, nah juga menjaga gizi anak yang baik dan seimbang juga sangat penting ya, Dok ya. Betul. Karena gangguan pertumbuh dan kembang anak itu bukan hanya karena stunting juga ya, Dok ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Dokter Ditya. Nah, untuk Sobat Rusni yang ingin berkonsultasi dan memeriksakan anaknya dengan Dr. Ditya Gilang, silakan datang langsung ke Poliklinik Heritage di Rumah Sakit Pelni setiap hari Selasa dan Jumat, mulai pukul jam 2 siang hingga selesai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami, RS Pelni, dan like, comment, subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Ditya Gilang atas informasinya. Salam sehat. Salam sehat.